Yes, dan kita langsung masuk aja balik tentunya di Bermuda kedua. Bermuda Kali ini. kedua. Oke, yang dimana di Bermuda pertama udah ada dari tim Link Esport yang mendapatkan buyah pada Bermuda awal. Tapi ini pesawatnya benar-benar curang banget, dimana hanya ada pesawat dari hangar menuju ke Riverside, dimana kita lihat juga Observatoria bakal ada RRQ yang bakal bertemu dengan tim The Prime, sementara bakal terjadi penumpukan di area hangar, Clock Tower dan juga Rimnem, bahkan udah ada sekitar 5 tim di daerah tersebut, sementara Bima Saktinya bakal diisi kembali dengan tim First Rider ya. Dan kita lihat juga di area atas tentunya yang menuju ke area mil ada sekitar 2 tim antara tim Onyx dan tim Big Etron. Mantap Big Etron. Yes, ini ada yang menarik karena biasanya kalau kita ngomongin tentang Jet di beberapa minggu sebelumnya dia lebih sering turun di posisi mil dan juga Kraton. Kali ini dia lebih ngambil posisi sebelah kiri pulau. Tadi sempat turun di hangar juga, sekarang lebih spread out di posisi ring 6 village. Wow, Yes, terjadi Cupai. fight. Betul. Iya, tentunya di masa orang Cupai udah mendapatkan Justin, di mana kita juga ada Vito di end begitu aja. Wings juga berhasil di knockdown dan ternyata Siren harus pulang di posisi kedua balas tanpa resource. Betul, this is the same ketika kita ngomongin tentang NXL yang harus lagi-lagi bersikutan dengan film dari Siren, tapi kita geser dulu kan kita Onyx juga harus menyusul di posisi ke-11 karena Bigetron semangatnya lagi mantap banget. Waduh, Garenya ketawa dan kita lihat juga mantap Big Etron lagi-lagi on fire ya setelah mendapatkan 2 kali buyahnya, walaupun di game pertama Tusun ke-12 membalas 2 kali buyah, dan di game keempat kali ini berhasil udah mendapatkan satu squad tanpa ada satu player mereka yang terculik. Yes, mungkin kita rewind sedikit dimana kalau kita berbicara tentang tadi memang NXL yang akhirnya bersikutan awalnya dengan Siren. Di game Bermuda pertama mereka bukan di posisi Mars Electric tabrakannya, tapi karena mereka sama-sama 2 squad yang selalu drop poinnya di Sentosa, dan akhirnya ketika ngomongin Bermuda pertama mereka ketemu dan sekarang somehow nggak ada yang langsung ke arah Sentosa karena memang harus dipaksa ya kalau melihat arah pesawat yang mungkin lebih hover duluan ke arah Mars Electric, makanya mereka ketemu lagi dan justru di sini lagi-lagi Siren yang harus tumbang for the whole game. Dimana Siren tadi benar-benar nggak punya resource sama sekali, udah didahului dengan tim NXL yang udah memiliki beberapa weapon. Tapi kita pindah dulu ke Observatory di mana RRQ Hades tentunya yang udah bertemu dengan tim The Prime, di mana kita lihat dari tim RRQ udah berhasil mendapatkan 1 player dari tim The Prime kali ini, Rafalda. Yes, masih menggunakan sebuah skema yang sama kalau kita berbicara tentang scene internasional Asianya kemarin dari RRQ. Yang kita tahu yang biasanya dia turun di center of the map, kali ini dia lebih memilih untuk ngambil di pinggiran sebelah kiri seperti EVOS dan Sam Ghost, di mana Observatory nanti dia bakal ke arah Bullseye juga, kemudian akan lewat Bima Sakti Trip nanti nextnya. Tapi kita lihat dulu performa Hades yang sebenarnya lagi memantapkan banget untuk drop point di posisi pulau sebelah kiri atas. Yap, dimana udah terjadi fight, dimana Okaner udah mulai langsung melakukan rush ke arah tim The Prime, sementara Landman dari kejauhan mencoba melakukan tembakan ke arah satu player tim The Prime. Connor udah terobos aja lah, mengenalkan 1 player kah, tapi belum, udah ada damage cukup sakit juga coba diras, dan Herman mendapatkan seorang menggunakan spas 12 ya, tapi Legalot sini memecahkan wall, ditembakin lagi, Limji cukup sekarang, Limji terkena dan juga, dan sementara tersisa seorang Rio yang bukan Ocentang dan harus dipulangkan di posisi ke-10 The Prime Esportnya kali ini, Rafalda. Yes, ini menarik banget karena ternyata RRQ sekali lagi berhasil memantapkan skema yang mereka bisa gue bilang latihan untuk persiapan nanti lanjutan dari Grand Final FFCS itu sendiri. Dan posisi teman-teman The Prime ini cepet banget karena kita udah ngeliat almost sampai dengan 4 squad yang udah harus tusun. Dan perlu di-remind ini kita udah harus ngejar poin karena ini udah memasuki game keempat juga, game pertengahan sebelum penentuan kira-kira standing akhirnya tentunya. Ya, dimana kita hanya mengambil 4 tim lagi-lagi teratas ya untuk lanjut ke babak Grand Final besok nih. Waduh, dimana kalau gue lihat ya di game keempat kali ini benar-benar dari beberapa tim bermain cukup early fight karena mengingat posisi pesawat juga yang kurang menguntungkan, dimana setiap tim dipaksakan untuk melakukan clash di awal. Yes, itu dia tadi mungkin kita rewind dari IOG yang memang dari setiap map Bermuda untuk di U-Point Esport itu sendiri sampai sekarang selalu turun di Clock Tower. Clock Tower ya. Ghost teman-teman dari Dranex juga, tapi karena hari ini nggak ada. Tapi kita lihat dulu. Yes, karena ternyata tadi sempat ada notification kill juga dari Rosugo dan betul. juga NXL. Terjadi fight mereka yang ketiga kalinya kali ini, dimana tadi udah 1 sama ya, apakah 2-1 untuk Rosugo, dimana NXL tersisa seorang Sin sendiri kali ini yang bakal menjadi lone survivor dari tim NXL Esport kali ini, Rafalda. Yes, ini dia NXL yang sebenarnya tadi baru menang dari Siren ketika dia holding posisi Mars Electric, sampai sekarang belum memasuki rotasi, harus ditabrak sama teman-teman Rosugo yang tadi sempat turun di atas Factory
menuju pick. Tapi ternyata mungkin belum siap setup juga, dikasih surprise attack. Walaupun kita nggak melihat ya skema awal fightnya mereka kayak gimana. So menjadi sebuah disaster lagi loh teman-teman NXL. Tapi kita lihat dulu First Rider yang ternyata udah dibuka visionnya juga pakai Oke, ternyata perang dengan mantap Big Etron di mana dari tim BTR udah kehilangan satu playernya dari seorang Regar. Apakah kita lihat di sini bakal coba komit di Raska di mana Garih mencoba untuk melakukan follow up damage dari sisi kiri rumah sabun, dan sementara Ika mencoba melakukan reviving terhadap seorang Regar. Ada granat yang udah dilempar, ternyata flashbang mengakibatkan nggak bisa merusak penglihatannya, dan ternyata Ika knockdown udah diras begitu aja dan udah kehilangan dua player. Kali ini Big Etron kurang konsisten di game yang keempat tentunya Ravalda. Yes, itu dia, karena ternyata seorang Anca yang udah harus tumbang di awal-awal ini menarik karena Big Etron yang tadi sebenarnya gue pikir bakal clash duluannya sama Onyx, tapi ternyata dia langsung lebih milih dari Riverside ke arah center untuk masuk mungkin ngedodge fight yang dibuka oleh teman-teman Onyx. Tapi ternyata ketika mereka berusaha untuk ngambil second region setelah dia jalan untuk ngedodge fight di posisi mill, dia ketemunya sama First Rider yang memang dari Bima Sakti Trip sering banget lewatin jembatan yang besar di atas itu loh, yang kayak bendungan, dan langsung ditabrak begitu aja. Tapi ternyata Jet lagi jadi ikan. Lagi jadi ikan berenang-berenang gaming ya. Gua nggak tahu. Jadi ikan gaming. Mungkin mereka bermain lebih untuk konsisten mencari placement-nya ya. Tadi gua lihat drop point mereka itu di Rimnam Village. Ketika Rimnam Village, ketika lu rotasi ke depan ke Clock Tower itu udah pasti ketemu satu tim, dan mungkin mereka memilih untuk melewati jalur laut. Dan dia bakal coba menyeberang ke Pulau Mars Electric tentunya. Mengingat tadi juga kita sempat lihat ya, banyak banget sebuah center memusat di posisi sebelah kiri map karena memang arah pesawatnya juga. Dan seperti yang lo bilang, kalau misalnya dia ke hangar dia langsung ketabrak sama Lynx, kalau misalnya dia ke Clock Tower dia langsung ketabrak sama IOG, kalau dia let's say langsung ke Mars Electric secara lewat pinggiran sungai dia bisa ketemu selesai sama Siren atau enggak NXL yang tadi lagi fight gitu. Jadi menurut gue dia lebih decide untuk ambil placement dengan sangat santai aja. Iya, dimana dia lebih milih gitu untuk bermain berenang untuk menemukan ikan di laut. Alright, dan kita lihat posisi zonanya. Kali ini dari Link sudah mengamankan bebatuan auranya, dan ternyata TME masih tetap stay aja di area mill ya. Tadi kalau gue lihat di sekitar Riverside atau di plantation terpoint pertamanya. Oke, dan udah rotasi, dan kita lihat juga dari tim Rosugo yang tadi Bullseye. Oke, ternyata dari tim Rosugo tadi Factory, Mars Electric, dan kali ini mereka memilih stay di area Pochinok ya. Yes, dan ini yang menarik juga dari teman-teman RRQ yang ternyata holding di posisi sebelah kirinya lumayan lama. Dia belum di-set untuk langsung masuk let's say ke arah Bima Sakti Trip yang paling deket juga rotasinya dari basically movement ketika lo ada di posisi observatory. Tapi oke, karena kita lihat juga ada Bigetron yang tadi sempet kepus ya sama kedatangan teman-teman dari First Rider. Betul, dan akhirnya lebih di untuk keluar dulu dari zona pelan-pelan, dan ini bagus karena harus di aware juga nggak jauh dari sana. Kalau misalnya terlalu buru-buru bisa aja dia ketabrak lagi sama First Rider atau enggak tim comeback gitu. Nah, dimana kalau lihat juga di game pertama Bermuda juga itu tadi First Rider ya, itu ternyata harus berhasil memenangkan fight atas Big Etron ketika game pertama, dan di game keempat di Bermuda map yang sama lagi-lagi First Rider ketemu Big Etron, dan lagi-lagi kemenangan untuk First Rider Alpha lagi. But kita lihat di Mars Electric ternyata NXL udah berhasil dipulangkan oleh tim Jet Esport ya. Yes, di finishing tadi berhasil nge-pick off satu, berarti akhirnya di sini Jet dengan permainan yang sangat sabar, sangat cukup defensif, tapi berhasil dapat satu poin yang bisa gue bilang cukup beruntung, karena ketika lo let's say lo sneaky, lo cukup terlambat buat masuk ke posisi Mars Electric, tapi ternyata menariknya justru lo berhasil mendapatkan satu harta karun gitu yang ternyata dipegang oleh teman-teman NXL. Tapi oke, kita lihat dulu nih IOG yang sebenarnya belum terlalu jauh pergerakannya, hanya bergeser sedikit ke bawah dari posisi Clock Tower ke Factory juga. Oke, dan kita lihat juga mereka hanya melakukan satu rotasi aja dari tim IOJ, mengingat dari 3 game sebelumnya mereka juga belum maksimal. Harusnya di 4 game yang tersisa mereka bisa melakukan comeback ya untuk up standing mereka lagi yang sedang di bawah sekarang. Yes, ini masih cukup lambat memasuki middle game. Kenapa? Karena memang udah terlalu banyak ya yang gugur di awal. Jadi ini yang bikin mereka dari satu titik ke titik lainnya agak sulit untuk bertemu karena udah lumayan tersisir. Hanya tersisa 29 orang. Sementara ini juga baru memasuki zona kedua kali ini. Nah, buat kan semua yang nonton juga, anyway jangan lupa untuk pencet tombol like-nya ya, karena kita harus mencapai 20.000 like ini tentunya. Makanya lagi nonton itu yang tombol like-nya nganggut, pencet dulu tombol like-nya, dan jangan lupa untuk subscribe karena kita sedikit lagi menuju 200.000 subscriber teman-teman. Likes-nya ganjil aja ya guys, jangan sampai genap. Jadi klik 1 nggak apa-apa, klik 3 nggak apa-apa, klik 2 nggak boleh. Jangan klik 2 kali. Itu hilang lagi. Iya, makanya genap nggak boleh. Kalau ganjil boleh. Nah, kita harus mencapai 20.000 like gitu ya. Wah. Betul. Ayo
ayo dong ramein biar makin seru, juga semakin banyak promo yang dikasih dari temen-temen ini ya Upoint gitu. Upoint nih, makanya kalian semua yang belum top up di upoint.id karena ada flash sale 50% tentunya dan gak boleh dilewatin karena hanya berlaku selama live streaming tentunya Ravalda. Nah itu yang paling penting sih, bayangin aja hanya berlaku selama live streaming ini berjalan. Jadi kita akan nemenin selama 8 match juga, dan selama 8 match itu kalian punya berkesempatan untuk langsung top up di Upoint. Oke, kita lihat dulu karena ternyata masih bermain di pertengahan dari zona itu sendiri untuk safe zone-nya. Mungkin Jet yang tadi sempat nge-pick off satu NXL akhirnya menjadi perhatian juga buat Rosugo yang memang turun di arah pick bawah tadi. Dan sekarang harusnya jadi satu tim yang bakal di head on pertama terhadap teman-teman dari Jet Esports juga. Gimana kalau bicara Jet Esports, jika mereka maksa clash dengan tim Rosugo itu nggak menutup kemungkinan untuk dari tim Link Esports menjadi third party perang antar mereka, karena itu mereka juga udah mengambil area atau obstacle di area patahan aura ya, itu bakal free banget mereka melakukan tembakan ke arah Pochinok jika Jet dan juga Rosugo Veda terjadi fight. Betul. Dan ini juga menarik karena teman-teman dari Lynx sebenarnya udah bakal nungguin aja masuknya 3 squad yang persis ada di bawah mereka, dari posisi IOG juga, dari posisi Rosugo atau Jet. Dan ini gue rasa Rosugo di sini dari seorang Adam udah sadar kehadiran satu squad yang bener-bener dia jagain banget, tapi masih dicari position yang enak juga. Same goes buat teman-teman Jet yang sebenarnya harusnya udah sadar sama posisi teman-teman Rosugo di sini di arah Pochinok itu sendiri, dan lebih decide untuk sekali lagi jauh lebih sabar tentunya. Iya, dimana dari Jet udah memutar cukup jauh, mereka coba untuk mengambil area high ground atau garasi atas ya dari area kota tua, dan sementara Adam dan kawan-kawan udah menutai posisi dari tim Jet dan bakal coba untuk regroup lagi. Adam nggak mau terburu-buru juga. Sementara di posisi lain RRQ Hades terjadi fight dengan tim First Rider, ada Pelontar yang berhasil meng-end seorang Scooper dan juga seorang Kopet tentunya. 2 poin eliminasi tambahan didapatkan untuk RRQ Hades dan udah mengumpulkan 6 poin eliminasi untuk tim RRQ. Wow, gokil ini dia ya. RRQ yang kita tahu memang akan mewakili Indonesia nanti di Grand Final bersandingan juga dengan EVOS, dan ternyata masih sangat konsisten juga seperti dilihat di mana tadi sudah men-score 5 poin eliminasi. Seorang Herman juga udah ngambil 3, tapi ternyata First Rider harus kehilangan 2 orang. Tapi kita belum lihat nih tadi First Rider di pick off-nya sama siapa ya. Ada tiba-tiba dia udah masuk secure tengah zona, mengingat dia hanya tersisa 2 orang dan gak pengen ketinggalan zonanya juga. Alright, dan kalau gue lihat juga uniknya dari First Rider itu sering banget stay di area rumah sabun pick yang ini. Yang dekat Zildan, dia sering banget stay ketika mereka udah rotasi, udah ngopi lootingan, mereka stay begitu aja di rumah sabun tersebut jika rumah sabun tersebut masih masuk ke dalam area zona. But ternyata tadi First Rider yang sedang melakukan rotasi harus kepotong rotasinya dengan seorang Legalot ya, yang berhasil mendapatkan 2 poin kill dari tim First Rider-nya. Sementara TME Comeback kali ini benar-benar bermain cukup defensif banget. Yes, TME Comeback, gue pengen ini ya, say hi buat teman-teman TME karena yang lagi di Bandung, ya mereka kan sekarang di Bandung. Ya, halo sama sobat-sobat Bandung, gue pengen ke Bandung deh karena udah lama banget gak pulang kampung. Tapi kita lihat dulu nih, karena seorang Lord harus dipaksa mundur lagi setelah membuang step yang cukup banyak ke arah open field di atas. Iya, sulit banget untuk masuk ke dalam zonanya, udah dijaga langsung oleh tim Link Esports ke arah tim Island of God, dimana kita juga di sini Beyond tentunya cukup hati-hati banget untuk memutar ke area kiri zona untuk masuk ke dalam zonanya, mencoba melakukan scoop ke arah tower ya, karena biasa di tower itu ada musuh dan ternyata ini towernya kosong gitu. Yes, ini menarik karena banyak pola yang ternyata tidak seperti biasanya, which is menarik juga. Oke, kita nggak berhenti sampai situ karena ternyata Lynx berhasil mendapatkan 1 member lagi dari Rosugo. Seperti yang gue bilang tadi, Lynx akan langsung bersinggungan dengan Rosugo. What happened naon terjadi peperangan antara Link Esports dan juga Rosugo. Adam mendapatkan seorang Vici, Vin mendapatkan seorang Adam juga. Coba di jumpsuit, Borgai di sini masih cukup hati-hati, mencoba untuk mencari posisi dari tim Pelontarnya, dikeluarkan seorang Hayabusa, mendapatkan 1 player lagi kah? Coba dicari, tersisa 1 dari tim Rosugo Veda, Borgai dan kawan-kawan bakal langsung berjumpsuit ke arah seorang Ajix, dan Rosugo dipulangkan di posisi ke-8 di tangan Link Esports kali ini Ravalda. Ya sih, ini dia Link, seperti yang gue bilang dia dapat posisi yang enak banget karena tinggal natakin 3 squad dari posisi bawah. Tapi kita lihat dulu seorang Wow, 2 player berhasil diketahui dan oleh seorang Gare begitu aja, dan berhasil di end solo versus squad dilakukan dari seorang Gare. Gare kali ini dari seorang AB juga mencoba untuk mengambil momennya, dan sementara Gare mampukah bertahan? Gare terkejebak. Gare apakah masih bisa? Sulit banget, solo versus squad masih bisa digocek Ravalda. Wow, nah jumpsuit lagi, kenok satu tersisa. Gare apakah bisa merasakan Jet Esports, dan kita juga bakal terjadi fight. AB-nya kita di sini dalam bahaya. By one melawan seorang Gare,
luar biasa banget. Kalau lihat pergerakan dari seorang Gary, tapi nggak berhenti di sini. AB dan Gary masih terus melakukan fight-nya, di mana seorang Gary udah berhasil melakukan healing terlebih dahulu, recovering dulu, masih cukup hati-hati, masih cukup santai juga. Tuh udah ada granat waktu yang udah coba untuk dilemparkan gitu aja kah. Udah coba meningkatkan stepnya, udah dilempar dan masih bisa digocek dari kanan dari seorang Gary, masih mampu bertahan tapi dijepit begitu aja, masih bisa digocek. Skill individu yang cukup kuat dimiliki oleh seorang Gary, memilih masih sempat looting juga. Dan kita lihat sini AB-nya masih belum berhenti fight-nya Ravalda. Waduh. Ya, splendid sekali permainan yang dibuka oleh seorang Gary kali ini. Ini menarik karena dia berhasil mendapatkan 2 wow! Solo versus squad dari seorang Gary, berhasil meratakan Jet Esports. Tapi perang lagi, TME fight kita lihat di mana tersisa seorang Virus yang harus berhadapan dengan 3 player dari tim RRQ Hades. Dan ternyata RRQ berhasil memulangkan TME comeback di posisi kelima. Ya, sebelum move on dari sebuah mechanical individu yang dibuka oleh seorang Gary 1 versus 3, di mana tadi dia berhasil nge-knock 2 di antara celik satu demi satu global yang udah di pop up juga. Dan sisi lain ketika head on, dia dengan satu granat nge-finishing begitu aja. What a story, really good tentunya dari seorang Gary. Di sisi lain RRQ Hades juga masih sangat konsisten. IOG yang finally, yang kita tahu sangat defensif dari early-nya, belum ketemu dengan banyak tim juga tadi memasuki late game. Tapi ternyata Gary harus gugur di posisi keempat. Tapi say thanks tentunya di Hero for Bigetron, karena masih bisa ngebawa ke posisi keempat dengan poin eliminasi yang cukup banyak tentunya. Sang pahlawan dari Big Ethel harus dipulangkan di posisi keempat. Jadi dia solo squad di labirin berhasil meratakan tim Jet Esports. Luar biasa banget untuk Gary menurut gua. Skill individual yang dia miliki ya, di mana digocek-gocekannya luar biasa banget, dan juga feeling hard menggunakan M1887-nya tadi cukup on point banget. But kita pindah dulu di sini dari tim RRQ Hades yang udah mengumpulkan sekitar 11 poin eliminasi ya. Udah mendapatkan posisi cukup enak juga, walaupun masih di luar zona. Harusnya mereka bisa menghantam tim Link Esports untuk mengamankan center of zone-nya kali ini, Ravalda. Betul. Tadi IOG udah mulai ke spread out 2-2, tapi karena satu orang dari member IOG akhirnya udah nerima damage, langsung regroup lagi. Target mereka adalah teman-teman dari Lynx yang obstacle yang gak terlalu banyak, udah lumayan sekar juga. Ada critical damage di sini. Seorang Rule God langsung berusaha untuk ngeras ke arah depan. Ada satu orang lagi yang harus terkena juga, tapi di sisi lain gak boleh lupa karena RRQ udah tinggal nyampahin juga dari arah atas tentunya. Free hit banget nantinya untuk RRQ ke arah tim IOG yang sedang berperang. Karena terkena udah sementara seorang Pac-Man menggunakan M82B-nya cukup free juga ke arah 2 player yang di bawah mereka. Kali ini terjadi fight antara RRQ dan juga IOG, yang dimana RRQ dia cukup berapi-api. Kita lihat di sini Herman O'Connor cukup sekarat memilih untuk melakukan healing. Udah ada perang antara Pac-Man menggunakan Bareta, mendapatkan seorang Rule Good. Nampaknya Galot memilih untuk melakukan ending terhadap seorang Rule Good juga. NST dengan AWM yang mencoba untuk mengincar beberapa player dari tim RRQ. Masih cukup hati-hati, cukup sabar juga kedua tim kali ini. Dan udah diras begitu aja. NST terkena knockdown oleh seorang O'Connor. Lord Agung mencoba melakukan fight dengan Legalot. Legalotnya bakal tumbang. Lagi di sini Pac-Man coba untuk maju ke arah depan, tapi Lord Jumpsuit mendapatkan dari Hades. Dan ternyata Buya untuk Island of God. Wow. Play di sini, padahal sebenarnya tadi IOG itu posisinya udah sempat behind dengan satu orang di posisi kiri yang harus kekenal sama seorang O'Connor. Tapi menariknya di sini karena kebantu sama zona.